Semangat pagi teman-teman ya, semangat bertemu kembali dengan saya di bagian ke-17 ya. Kalau sebelumnya sudah membahas bagian-bagian lain dan sebelum ini adalah tentang pembahasan, maka di akhir penulisan karya ilmiah biasanya masuk pada bab 5 ya. Nah, bab 5 itu isinya adalah kesimpulan dan saran. Ya. Jadi, bab 1 sampai bab 5 selesai pada bagian 17 yang akan saya sampaikan pada kesempatan ini. Ya. Mudah-mudahan rangkaian-rangkaian dari bagian tadi bisa membantu teman-teman dalam menyusun karya ilmiah. Ya, kalau ada ketidakjelasan dari bagian-bagian lupa, buka lagi videonya ya, buka lagi. Oh, saya belum paham di bagian apa, buka lagi begitu ya teman-teman ya. Baik, subscribe-nya jangan lupa dan mari kita coba untuk membahas tentang bagaimana kita membuat kesimpulan dan saran di bab 5 ini ya. Kesimpulan. Nah, jadi kesimpulan itu berisi satu, bahwa kesimpulan itu harus mengacu pada rumusan masalah ya, dan hasil penelitian serta pembahasan ya, jumlah poinnya sama. Banyak saya temukan dalam hal bimbingan karya ilmiah itu selalu tidak nyambung ya, antara bab 1 rumusan masalah, kemudian ada hipotesis penelitian di bab 2 juga tidak sesuai dengan rumusan masalah, kemudian pembahasan analisisnya oke sama, pembahasan sama, yang kadang-kadang banyak beda di kesimpulan dan saran. Jadi sekali lagi teman-teman harus mengacu pada rumusan masalah ya, dan hasil penelitiannya itu kesimpulannya. Kemudian kesimpulan tidak lagi menulis angka-angka, karena angka-angka kan sudah ada di hasil penelitian, kemudian sudah dibahas. Kemudian yang ketiga, bahwa kesimpulan harus memiliki dasar yang kuat ya, berdasarkan hasil penelitian terdahulu, kajian empiris, kajian teoritisnya seperti apa ya. Jadi bukan karena keinginan kita selaku peneliti. Nah, minimal 3 syarat ini teman-teman dalam menyusun kesimpulan harus dipenuhi. Saya contohkan lagi terkait dengan contoh saya tentang tema yang saya angkat di masalah ini adalah misalnya tadi tentang budaya kerja, kerjasama tim, dan kinerja. Contoh misalnya dari hasil analisis deskriptif, di hasil analisis deskriptif di bab 4, misalnya dari sebanyak 100 responden, Anda dasarnya dari rekapitulasi analisis deskriptif per indikator ya, dasarnya dari sana, karena per indikator itu per variabel, kemudian kita analisis per indikatornya, kemudian kita buat rekapitulasi. Nah, dari rekapitulasi itulah interpretasinya kita simpulkan di bab 5. Misalnya hasilnya adalah budaya kerja yang terjadi pada ketegangan ribut berdasarkan hasil analisis adalah sudah baik. Ya kan? Ini berdasarkan hasil analisis dari kuesioner sebanyak 100 responden dengan rata-rata menyatakan baik. Ya, begitu. Jadi ini dasarnya dari hasil analisis per indikator, analisis deskriptif per indikator yang kita ambil dari rekapitulasinya. Dan begitu seterusnya kalau untuk kerjasama tim dan kinerja juga sama seperti itu. Tidak saya contohkan di sini. Kemudian contoh kesimpulan verifikatif. Di rumusan masalah ada 3 analisis deskriptif misalnya kan, karena 3 variabel. Kemudian karena menggunakan PET analisis verifikatifnya
Misalnya ada analisis jalur hubungan, X1, X2, analisis parsialnya, X1 terhadap Y, X2 terhadap Y, analisis simultannya, berarti ada 4. Nah, berarti analisis verifikatifnya di rumusan masalah ada 4. Nah, rumusan masalah verifikatif ini juga muncul di hipotesis penelitian, ada 4. Kemudian di hasil analisis bab 4 juga ada 4. Nah, maka di kesimpulan juga tulis 4. Kalau tadi semuanya berarti jumlahnya di rumusan masalah 7, di hasil analisis 7, maka di kesimpulan juga harus ditulis 7. Artinya 7 itu 3 tadi analisis deskriptif, yang 4-nya adalah analisis verifikatif, ya. Jangan lupa seperti itu. Ini contohnya misalnya kita ngambil dari interpretasi dari hasil analisis verifikatif 1 tentang budaya kerja dengan kerjasama tim yang terjadi. Ini berarti ngambil analisis yang parsialnya nih, simultan, ngambil simultan. Jadi nanti bukan dari simultan dulu, dari parsialnya dulu 3, kemudian simultannya 1. Gitu. Jadi intinya sekali lagi jangan sampai poin-poinnya itu berbeda. Nah, tadi saya katakan bahwa kesimpulan itu mengacu dari rumusan masalah. Tadi 7 rumusan masalah, hasil analisisnya 7, maka sarannya 7. Begitu juga di kesimpulan 7. Begitu juga di saran juga harus mengacu pada kesimpulan. Ya, karena menyarankan dasarnya kesimpulan, walaupun sebenarnya juga tidak terputus dengan rumusan masalah dan hasil penelitian, tapi lebih kepada mengacu kepada kesimpulan. Jadi kalau kesimpulannya tadi 7, maka 7 poin maksud saya, maka di sini juga harus menyarankan kan 7 poin juga. Terus ada pula yang menyarankan selain kepada kajiannya atau hasil analisis, bisa menyarankan kepada perusahaan yang diteliti dan sebagainya, itu nggak apa-apa, itu saran tambahan lah ya. Tapi intinya saran adalah mengacunya kepada kesimpulan. Sama, saran juga tidak menulis lagi angka-angka dan harus memiliki dasar teoritis maupun empiris dan dari hasil analisis, sama ya, syaratnya sama. Nah, ini contohnya verifikatif, kita ambil yang simultan ternyata di sini ya, yang simultan sama dengan tadi. Jadi sarannya itu tetap harus mengacu pada kesimpulan. Sekali lagi ini tidak saya baca karena narasinya banyak. Kuncinya adalah mengacu pada kesimpulan dan seterusnya variabel-variabel yang lain. Nah, ini sebagai penegasan ya. Terakhir saya sampaikan sekali lagi bahwa penelitian itu merupakan bagian-bagian yang tidak terputus antara bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, dan bab 5 ya. Jadi bab 1 sampai bab 5 itu merupakan rangkaian yang tidak terpisahkan sekali lagi. Kemudian rumusan masalah, tujuan penelitian, hasil analisis dan pembahasan, kesimpulan dan saran memiliki poin-poin yang sama kalau tadi di pointer, karena biasanya rumusan masalah di pointer. Rumusan masalah berkaitan dengan tujuan di pointer juga sama, kalau 7 juga 7. Kemudian di hasil analisis juga mengacunya tadi 7 poin. Pembahasan sama, kesimpulan juga sama, saran juga sama. Artinya sama itu poin-poinnya harus sama dan esensinya sama. Jadi kesimpulannya bahwa bab 1 sampai dengan bab 5 adalah merupakan benang merah yang tidak terpisahkan atau tidak diputus-putus gitu ya. Ini bagian akhir dari pesan saya kepada teman-teman mahasiswa, teman-teman yang sedang menyusun karya ilmiah, kira-kira seperti itu ya kuncinya. Jadi sekali lagi ini penegasan ini penting karena juga sering ditemukan antara
bab-bab tadi antara yang saya sampaikan di atas tadi tidak nyambung ya. Jadi harus nyambung sekali lagi. Itulah teman-teman yang bisa saya sarankan tentang kesimpulan dan saran. Jadi sebenarnya selesai saya menyampaikan metode praktis pembuatan proposal dan laporan hasil penelitian. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan mungkin terakhir saya sampaikan bagaimana menyusun abstrak yang kadang-kadang juga tidak sesuai juga. Ya, jadi menyusun abstrak juga memang pakai metode yang bagus ya. Jadi metode praktisnya seperti apa. Nah, mudah-mudahan nanti teman-teman bisa memahami. Dan mungkin terakhir saya sampaikan bagian ke-18 abstrak ya. Karena walaupun ini memang di luar tadi sistem tadi, tapi ya sebenarnya masuk di sistem. Bahkan orang membaca jurnal kadang-kadang dibacanya di abstrak kan gitu aja. Jadi abstrak kan merupakan ringkasan penting juga. Makanya nanti mungkin setelah dari bab 1 sampai bab 5, dari bagian 1 sampai 17, maka di bagian 18 akan saya sampaikan bagaimana menyusun abstrak. Terima kasih, sampai ketemu, semangat pagi. Kalau ada hal yang memang perlu dikonsultasikan, silahkan hubungi dengan nomor yang sudah saya share di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.